Sosok Felicia Novena, pemilik toko roti yang sebabkan balita alergi. Nama Felicia Novena kini ramai menjadi sorotan publik setelah produk rotinya disebut menyebabkan alergi parah pada seorang balita. Felicia dikenal sebagai pemilik toko roti dengan brand Bacon Green yang sempat naik daun karena mengklaim produknya sehat dan ramah untuk konsumsi keluarga. Kasus ini mencuat setelah seorang ibu mengunggah kisah buah hatinya yang mengalami reaksi alergi berat setelah mengkonsumsi roti dari merek tersebut. Dalam unggahan itu, sang ibu memperlihatkan kondisi wajah dan tubuh buah hatinya yang membengkak setelah rutin mengkonsumsi produk tersebut selama 1 tahun. Roti Bacon Green sebelumnya terkenal karena diklaim bebas gluten, bebas telur, bebas susu, serta berbahan dasar tanaman alami. Klaim itu membuat banyak orang tua tertarik membeli produk Felicia untuk buah hati mereka yang memiliki alergi terhadap bahan tertentu. Namun, kepercayaan itu mendadak runtuh setelah kasus alergi parah menimpa salah satu pelanggan setianya. Sang ibu mengaku sudah mengeluarkan biaya cukup besar untuk membeli roti tersebut karena percaya pada label gluten-free dan vegan-friendly. Setelah peristiwa itu, ia mulai curiga dan melakukan penelusuran mendalam terkait asal produk Bacon Green. Hasil penelusuran menunjukkan dugaan bahwa roti tersebut bukan hasil produksi langsung Felicia, melainkan hasil repack dari merek lain. Dugaan itu menimbulkan spekulasi besar karena jika benar, maka label dan klaim pada kemasan Bacon Green dianggap menyesatkan. Kasus ini pun menyebar cepat di media sosial hingga menjadi viral dan menuai ribuan komentar dari masyarakat. Banyak orang tua yang merasa khawatir karena sudah membeli dan memberikan produk tersebut kepada buah hati mereka. Menyadari isu semakin membesar, Felicia memberikan klarifikasi melalui unggahan di akun media sosialnya. Namun, isi klarifikasi tersebut justru menimbulkan polemik baru karena dinilai tidak disertai permintaan maaf yang jelas. Ia lebih banyak menjelaskan perihal teknis dan membela diri dari tuduhan tanpa menyinggung secara langsung nasib balita yang terdampak. Klarifikasi yang ditulis dalam bahasa Inggris itu justru membuat sebagian besar masyarakat menganggap Felicia tidak memiliki empati terhadap konsumennya. Akibat tekanan publik yang semakin besar, akun media sosial Bacon Green kemudian menghilang dan seluruh aktivitas daring dihentikan sementara. Di sisi lain, pihak keluarga korban menyatakan buah hatinya sudah menjalani perawatan intensif dan menunjukkan tanda pemulihan. Masyarakat mendesak agar pihak berwenang menelusuri kasus ini, terutama terkait dugaan repack dan klaim bahan makanan yang tidak sesuai. Nu teu waras, nyingkah, tong nonton VTI khusus nu waras. Coba bandingkeun naon bedana produknya Raja Gladys jeung produk nu ieu ye. Ya, kupingkeun. Nih guys, ownernya si Bacon Green ya. Namanya Felicia Novena. Dia terancam di penjara 5 tahun. Dan ini bisa kena pasal berlapis, guys. Nih, penjaranya 5 tahun dan dendanya bisa 10 miliar atau 2 miliar ya. Dan ada juga dijerat dengan pasal penipuan. Jadi si Felicia ini mengklaim bahwa produknya itu gluten free, dairy, dan vegan. Ya, free semua. Maksudnya naon? Jadi kalau yang misalkan ada alergi ya, kadang-kadang kan ada yang alergi kacang ya, alergi pokoknya gandum-ganduman itu akan mengakibatkan gatal gitu kalau dia memakan itu. Nah, ternyata tidak seperti itu kenyataannya. Dan yang lebih parahnya lagi adalah kalau dia itu merepack ya. Merepack artinya apa? Misalkan contohnya si Geki ya, nih contohnya kayak gini ya. Ini kan roti ya. Sama dia, nih ya, sama dia dikasih, wah ini merek lain ya, ini merek lain, di label, Pak. Nah, Vicky pakai merek mana, makanya dia kena unsur penipuan. Nah, sekarang produknya si Raja Gladys ya, yang booster sale itu, yang dia bilang treatment, jika kia, sampai di tulisannya tah, Gladys ya, teng Gladys Pak, teng Gladys naon lah, pokoknya mah, eta, si Felicia terancam hukuman 5 tahun. Ayeuna dibalik si Reja anu jelas-jelas geus ngalakukeun kieu lain diancam 5 tahun malah memenjarakan si Nikita. Logikana di mana? Tah karena kasieunan manehna kapanggih nya. Buru-buru tah urang geus nyahudongengna kabeh. Minta tulung ka si Nikita. Tapi ayeuna nu beunang sa si Nikita. Ya di mana ieu? JPU ngomong si Nikita sana teu sopan di persidangan. Lah bongana dipancing ku maneh JPU. Aing jadi nafsu. Ieu teh ya. King nu satuju wajib dikawal ieu kasus Menko Polhukam kumaha. Sok nu satuju komen jeung malah diomongkeun buzzer sabodo teuing. Ayeuna si Felicia boga duit teu, bisa bebas teu, bisa menjarakeun batur teu. Si Reja nus kasebutna boga duit bisa lenggang kangkung gitu tahnya. Aing nepsong kudu cek tensi heula nginum obat dereng tinggi ya. Amlodipin 5 gram ting 10 gram.
Nah, itu dia guys beberapa info ya terkait owner Bake and Green terancam penjara hingga 5 tahun akibat pasal berlapis ya terkait tentang usaha ya produk gluten free yang diduga palsu itu guys. Tadi kalian sudah melihat infonya. Nah, ini ada beberapa komentar tentunya dari para netizen atau selebgram ya terkait infonya ini guys ya. Nah, ini kita lihat seperti apa. Felicing Novina ya, owner dari Bake and Green. Nah, ini kita lihat seperti apa. Ini guys ownernya si Bake and Green. Ya, namanya Felicia Novena. Dia terancam di penjara 5 tahun. Dan ini bisa kena pasal berlapis guys. Nih, ya. Bisa kena pidana dan denda, ya, penipuan label. Bentar, pemilik toko roti online Baking Green terancam secara hukum berlapis, pidana dan denda akibat dugaan penipuan label yang mengklaim produk gluten free ya. Dugaan praktik curang ini melanggar UU nomor 18 tahun 2012 tentang pangan ya, pasal 100 dan UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ya, UUPK ya. Ancaman sanksi pidana meliputi penjara 5 tahun dan denda hingga 10 miliar guys. 10 miliar ya UU pangan atau 2 miliar UPK serta waduh banyak juga tentang ini ya. Nah, ini kita lihat lagi. Tuh. Penjaranya 5 tahun dan dendanya bisa 10 miliar atau 2 miliar ya. Dan ada juga dijerat dengan pasal penipuan. Ini umurnya masih muda banget ya, baru lulus dari UPH jurusan perhotelan tahun 2025 guys. Ya, nggak kebayang jadi orang tuanya gimana. Ya, sumpah. Gue juga sebagai seorang emak yang anak gue juga baru lulus kuliah gitu kan. Ini gimana ya hati seorang orang tua, khususnya ibunya yang mempunyai anak tapi bermasalah dengan hukum seperti penipuan kayak gini. Ya, penipuan dan membahayakan nyawa orang loh ya. Penipuan dan membahayakan nyawa orang nih bahaya banget sumpah. Ya. Buat kalian nih emak-emak ya, orang tua, tolong banget diawasi deh gerak-gerik anaknya gitu kan. Misalnya usahanya atau apa, jangan berurusan dengan hukum kayak gini. Ya. Waduh. Siapa yang nunggu klarifikasinya dari owner Bake and Green di 16 Oktober nanti guys. Sebelumnya beredar kabar yang kurang mengenakan dari owner Bake and Green ini, bahwa dia diduga menjual berbagai produk yang ia klaim gluten free padahal sebenarnya enggak. Dia merupakan lulusan dari UPH dan juga dikenal sering membuat kelas-kelas untuk pembuatan produk gluten free. Nah, beredar screenshotan chat dari orang-orang yang katanya pernah ikut kelas dari owner Bake and Greens ini. Nah, pertanyaannya kok bisa gitu orang-orang yang pernah ikut kelasnya itu nggak ngerti kalau bahan-bahan yang digunakan itu tuh diduga nggak gluten free. Sini katanya itu bahannya nggak dicampur di depan peserta, tapi udah tersaji di depan meja dan tinggal dipakai saja. Dan diklaim ini adalah bahan-bahan yang aman. Ini juga ada story lain yang beredar, yang intinya sama ya, mengatakan bahwa bahan-bahan yang dia pakai, dalam hal ini adalah tepung-tepungan ya, itu udah dalam kondisi dicampur. Dan ketika hasil jadi roti tersebut dimakan oleh peserta, muncul reaksi langit-langit mulut perih. Makanya kita tunggu aja kebenarannya paling lambat tanggal 16 Oktober di Instagram Bake and Green ya guys. Kalau menurut kalian kasus ini gimana guys? Coba komen di bawah. Waduh, 16 sekarang tanggal berapa guys ya? Waduh, nah ini kita lihat lagi ada berita apa lagi ya? Share konten ini dan pastiin ini nggak terjadi ke keluarga kalian. Ini adalah case Indonesia yang harus viral dan Kementerian UMKM harus bisa belajar dari kasus seperti ini. Ini kalian lihat ya, dia beli kue dan ternyata itu adalah kue dari Holland Bakery. Kalian bayangin ya, kue harga berapa dijual harga berapa. Nah, yang bikin dia dosa besar adalah dia mengaku toko rotinya adalah gluten free, vegan, egg free, dan lain-lain. Sedangkan yang mengkonsumsi gluten free, egg free, vegan, dan lain-lain adalah orang-orang yang memiliki special condition. Mungkin anaknya ada autoimmune, ada alergi, ada macam-macam, makanya mereka harus konsumsi seperti itu.
Nah, dia ini menurut Miss sudah masuk ke dalam kriminal kejahatan. Karena apabila orang memiliki alergi yang parah dari gluten atau nggak telur, itu dia bisa metong loh. Dan ini dia sudah melakukan modus operandinya dia sudah tahunan dan dia masih bebas. Berkeliaran seolah-olah tidak ada apa-apa. Ini adalah reflection untuk Kementerian UMKM bagaimana menertibkan orang-orang seperti ini. Karena banyak orang itu nggak punya integritas ketika mereka berjualan. Nggak apa-apa loh menurut Miss Bong kayak rebranding. Ada orang beli otak-otak dari toko A, diganti mereknya gitu kan. Itu ya udah gitu loh, selama dia tidak mencelakakan orang. Tapi kalau ini udah benar-benar keterlaluan. Karena kalian lihat nih korbannya. Dan banyak banget yang sudah pernah kena dari satu anak perempuan yang masih muda ini. Menurut Miss itu kayak sedikit membagongkan anak kecil, anak yang masih umur segini nih, udah bisa kayak gitu. Kayak wow aja. Nih kalian bisa lihat di Instagram mamanya anaknya speak up ini, bahkan dirinya sudah nge-lab test. Ya, kalian lihat. Waduh, itu dia guys terkait infonya ya. Dari bahayanya ya tadi pakai pakai glutamin ya. Nah, produknya ya dari Felicia ya. Ini produk dari Felicia, pemilik dari Back and Green guys. Ya, infonya seperti itu dan beberapa komentar tentunya dari para netizen ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana terkait info ini? Mungkin kalian sudah pernah mencoba produknya itu guys. Mungkin pernah mencoba ya dan rasanya seperti apa? Apakah benar guys? Mungkin kalian pernah mengalami alergi apa seperti tadi infonya, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian. See you guys.